masih begitu banyak pertanyaan yang akan saya sampaikan tentang rahasia kehidupan ini yang harus kita jawab. Oleh karena itu kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk mengalirkan pertanyaan kehidupan kepada kita. Dan semoga kita bisa menemukan jawaban di kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali proses belajar di episode yang ketiga dari Ada Apa Dengan Diriku ini, bersama-sama memohon ridho dan berkahnya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selalu mengajak para sahabat untuk mengungkapkan dua kalimat itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa saya selalu mengungkapkan dua kalimat itu? Karena bagi saya dua kalimat itu kalimat ajaib, kalimat spektakuler. Kalau kita mengucapkan dengan kesadaran, maka kita akan jatuh menjadi orang-orang yang rendah hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji habis buat Allah. Ketika kita mengatakan segala puji habis buat Allah, berarti rasa untuk ingin disanjung dalam diri kita luluh lantah. Keinginan untuk mendapatkan sanjungan dari siapapun tidak ada. Bahkan ketakutan untuk dicaci maki oleh siapapun tidak ada. Jadi kita akan mencapai rasa yang netral dengan sering mengucapkan kalimat itu. Karena kalimat itu bagi saya memiliki daya sihir yang sangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji habis. Habis tidak ada satupun buat saya. Sehingga kita akan terbebas dari perasaan merasa paling hebat, merasa paling berjasa, merasa paling ada, merasa paling berkontribusi. Rasa-rasa semacam itu akan sirna. Tetapi satu syaratnya para sahabat, mengucapkan kalimat itu dengan penuh kesadaran. Segala puji habis buat Allah. Dan ini ada kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim kan artinya atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita datang ke sini atas nama Allah. Kita datang ke sini diutus Allah. Kita datang ke sini untuk rencana Allah. Kita datang ke sini untuk tujuan Allah. Makanya bebaskan diri kita membuat rencana-rencana hidup baru yang berbeda dengan rencana Allah untuk kita. Jadi tugas kita cuma satu, mengikuti saja ya apa yang dimau oleh Allah. Maka disitulah akan terjadi keselarasan antara kita dengan Dia, maka kesejahteraan hidup, kedamaian hidup akan menjadi milik kita. Jadi oleh karena itu, maka di setiap awal pertemuan saya selalu mengucapkan dua kalimat itu. Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim. Karena bagi saya dua kalimat itu kalimat yang sangat luar biasa. Asal satu, diucapkan dengan penuh kesadaran. Kalau kita sadar bahwa kita datang ke sini atas nama Allah, kesadaran itu akan membawa kita kepada satu hal. Ada tanggung jawab pada diri kita. Ketika kita mengatakan atas nama Allah, berarti tanggung jawabnya apa? Satu, tanggung jawabnya, kita datang ke sini untuk tujuan Dia. Tanggung jawab yang kedua, kan gak mungkin kita mengatasnamakan sesuatu yang kita tidak kenal. Maka tanggung jawab kita adalah sebari berjalan mengucapkan kalimat itu, sadari bahwa kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah untuk mengenali Dia yang telah mengutus kita. Karena kalau kita mengenali Dia yang telah mengutus kita, berikutnya kita akan sadar berarti kita harus mengerjakan pekerjaan sesuai dengan amanah yang dititipkan Dia kepada kita. Apakah kita di semesta ini diberi amanah oleh Dia? Tentu saja. Tidak mungkin Allah tidak memberikan amanah. Makanya di dalam Al-Quran Allah sendiri yang mengatakan, amanah ini pernah aku tawarkan kepada langit, pernah aku tawarkan kepada bumi, pernah aku tawarkan kepada gunung,
dan mereka enggan untuk memikul amanah itu. Fahamal hal insan, maka manusialah yang kemudian tampil dengan lantang mengatakan, ya Allah, aku siap menerima amanahmu. Jadi manusialah sebetulnya yang bertanggung jawab menerima amanah dari Allah. Makanya manusialah sesungguhnya yang harus merefleksikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan sempurna. Maka di ayat yang itu Allah mengatakan, fahamal hal insan, innahu kana doluman jahula. Tapi sesungguhnya manusia itu dolim dan bodoh. Manusia yang seperti apa yang dolim dan bodoh? Manusia yang dolim dan bodoh itu yang pertama adalah manusia yang tidak mau menerima amanah ini. Lebih dolim dan bodoh lagi, mereka yang sudah menerima amanah ini, tetapi mereka berkhianat kepada yang memberi amanahnya. Para sahabat, semoga kita dengan banyak mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan penting ke dalam diri kita. Ini masih episode aku. Episode aku bagian yang ketiga. Semua tentang aku. Sehingga kita menjadi sadar betapa pentingnya kita untuk menyadari bahwa sebetulnya kita datang ke semesta ini diberi amanah. Nah, apa sih amanah itu? Amanah itu kata dasarnya adalah iman. Jadi amanah itu berasal dari kata iman. Apa sih iman itu? Banyak sekali orang-orang yang menjelaskan tentang iman. Tetapi saya lebih mereferens pada penjelasan Nabi Muhammad. Al-iman itu adalah al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Lalu apa yang sudah dialami oleh kolbu, disaksikan oleh kolbu, baru ya diucapkan dengan lisan. Karena lisan ini, yang namanya mulut ini, para sahabat, tidak mungkin bisa berkata apa-apa kalau tidak ada informasi dari penglihatan. Ini lisan ini cuma bisa berkata kalau ada dua. Satu ada informasi dari penglihatan yang namanya mata. Yang kedua ada informasi dari pendengaran yang namanya telinga. Atau barangkali yang ketiga ada informasi dari rasa lewat kulit. Jadi sebetulnya mulut ini tidak pernah bisa berkata apa-apa kalau tidak ada informasi dari mata, penglihatan, dari telinga, pendengaran, dan dari kulit kita sebagai perasa. Makanya sebetulnya ya yang namanya mulut ini sangat bergantung pada panca indera yang lain. Jadi mulut ini tidak mungkin bisa berkata apa-apa kalau tidak ada informasi dari penglihatan, dari pendengaran, dan dari perasa. Nah sekarang ya Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan al-iman tasdikun bil qalbi. Jadi iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Baru diikrarkan dengan lisan. Kalau diikrarkan dengan lisan, berarti diikrarkan dengan mulut kita. Jadi mulut kita ini tergantung apa yang didapatkan oleh kolbu. Nah kalau kita merujuk pada Al-Quran, kolbu itu fungsinya ada 3. 1, kolbu itu fungsinya untuk memahami. Yang kedua, untuk menyaksikan, melihat. Yang ketiga, untuk mendengar. Nah bagi manusia yang punya kolbu, tetapi ya tidak bisa digunakan untuk memahami, melihat dan mendengar. Itu di dalam Al-Quran Allah sendiri yang mengatakan ulaika kal anam. Jadi mereka itu tidak ada bedanya dengan binatang yang lain. Balhum adol bahkan kata Allah, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Kenapa? Kalau binatang kan tidak diberi itu. Manusia diberi itu, tetapi tidak bisa menggunakannya karena dia tidak bisa menjaga amanahnya. Jadi kalau merujuk kepada Al-Quran, kolbu itu fungsinya 3. Memahami, melihat, dan mendengar. Nah sekarang Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan iman itu adalah tasdikun bil qalbi. Pembenaran oleh kolbu. Wa ikrarun bil lisan, baru diikrarkan dengan lisan. Jadi lisan ini tidak pernah bisa berkata apa-apa kalau di kolbu tidak terjadi 3 peristiwa itu. Memahami, menyaksikan, dan mendengar. Nah oleh karena itu maka pertanyaan selanjutnya bagi kita, ada apa dengan diriku ini? Apakah kolbu kita sudah bisa memahami? Pertanyaan kedua, apakah kolbu kita sudah bisa menyaksikan? Pertanyaan yang ketiga, apakah kolbu kita sudah bisa mendengar? Jadi kita harus bisa memahami dengan kolbu, melihat dengan kolbu, dan mendengar dengan kolbu.
Kalau itu sudah menjadi satu pengalaman, maka itu yang akan membuat lisan kita menjadi benar. Karena lisan ini tidak mengarang, dia hanya menyalurkan ya pengalaman yang sudah dialami oleh kolbu. Baru kata Nabi ya, wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Jadi baru yang namanya perbuatan, yang namanya tindakan itu selaras ya dengan apa yang di dalam kolbu disaksikan, didengar dan dipahami, dan kemudian keluar sebagai ungkapan dalam lisan, dan itu kemudian yang akan membawa manusia pada perbuatan yang selaras. Nah, jadi kalau kita berpikir tentang amanah, itu berarti berpikir tentang iman. Jadi yang dikasih amanah itu siapa? Yang dikasih amanah itu kata Allah, ya manusia. Dan amanah ini pernah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Dan mereka enggan untuk menerima amanah ini. Fahamahal insan, manusia yang bertanggung jawab untuk memikul amanah ini. Tetapi Allah sendiri yang mengatakan, innahu kana dhuluman jahula. Sungguh manusia itu amat dolim ya, dan amat bodoh. Jadi yang dolim dan bodoh itu, satu, yang tidak mau menerima amanah ini. Yang kedua, menerima amanah ini, tetapi dia berkhianat terhadap amanah yang dititipkan kepadanya. Jadi oleh karena itu maka ya kaitan dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, ini sangat luar biasa. Kalau kita mengungkapkan kalimat itu dengan kesadaran, oh berarti saya ini hanya sebagai kepanjangan tangan dia. Oh saya ini hanya sebagai alatnya dia. Oh saya ini hanya sebagai sarananya dia. Untuk apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Menyampaikan cinta kasihnya dia. Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur, ya, semua organ tubuh kita ini adalah alat. Alat untuk menyalurkan cinta kasihnya Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang butuh pertolongan Allah. Makanya sebaik-baiknya manusia kan yang berguna bagi manusia lain. Kapan manusia berguna? Saya sudah berulang kali menyampaikan, baik di kajian sebelumnya, di tangga kesadaran, di hidup yang menakjubkan, ya, berulang kali saya mengatakan ini. Jadi sebetulnya manusia ini ya datang ke dunia ini untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasihnya Allah. Sehingga tugas manusia itu kan ada 6. Yang pertama, menolong orang yang butuh. Yang kedua, membantu orang yang susah. Yang ketiga, membangunkan orang yang tertidur. Yang keempat, ya, menerangi orang yang kegelapan. Yang kelima, ya, mengingatkan orang yang lupa. Dan yang keenam, membebaskan orang yang selalu dihantui oleh rasa takut dan kesedihan. Itu tugas kita. Makanya Allah sendiri mengatakan di Quran, la takhaf wa la tahzan. Jadi 2 yang paling berbahaya penyakit pada manusia. Yang pertama adalah takut, yang kedua sedih. Kenapa Allah mengatakan itu? Hebat sekali. Karena manusia itu dikasih pikiran. Dan pikiran manusia itu seperti monyet. Kalau nggak loncat ke masa depan, loncat ke masa lalu. Ketika loncat ke masa depan, ya pasti takut. Kalau loncat ke masa lalu, ya pasti sedih. Jadi Allah di Quran mengatakan, la takhaf wa la tahzan. Sebetulnya pesannya luar biasa. Supaya kita membebaskan diri dari rasa takut dan rasa sedih. Artinya kita harus bisa menarik pikiran kita dari masa depan dan masa lalu. Bawalah pikiran kita ke saat ini. Jadi hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Makanya orang yang sudah menemukan the power of now, kekuatan saat ini, hidupnya penuh dengan kedamaian. Makanya hidup itu untuk dijalani, bukan untuk dipikirkan. Hidup itu untuk dijalani, bukan untuk dipikirkan. Jalani saja semuanya. Seperti kita menaiki tangga. Kalau kita memikirkan tangga itu ada 1000, tentu saja kita akan merasa keberatan. Tapi kalau kita hanya fokus pada satu tangga, fokus pada satu tangga, fokus pada satu tangga, apa yang terjadi? Kita kaget, tahu-tahu kita sudah mencapai 1000 tangga. Seperti itu hidup itu. Hidup itu kan cuma sehari-sehari saja. Makanya ada dialog itu, dialog antara jam
dengan si pembuat jam. Dialog itu sangat bagus ya. Dialog itu antara si jam dengan pembuat jam. Jadi pembuat jam itu bertanya kepada jarum jam. Hei jarum, mau nggak kamu berdetak 86.400 kali dalam sehari semalam? Dari mana angka 86.400 kali? Gampang para sahabat. Kan satu hari satu malam itu 24 jam. Satu jam itu 60 menit. Satu menit itu kan 60 detik. Jadi gampang ya. 24 kali 60 kali 60. Hasilnya 86.400 detik. Nah, si pembuat jam itu bertanya kepada jarum jam. Mau nggak kamu berdetak 86.400 kali dalam waktu sehari semalam? Ya jelas mendengar kata 86.400 kali kan banyak. Si jarum jam mengatakan, aku tidak mau. Kalau begitu mau nggak kamu berdetak? Cukup ya. Cukup 3.600 kali saja dalam satu jam. Bagi jarum jam 3.600 kali itu terlalu besar. Disederhanakan lagi, mau nggak kamu berdetak? Cukup 60 kali saja dalam satu menit. Itu yang namanya jarum jam masih menolak, nggak mau. Makanya pertanyaan yang terakhir yang paling sederhana, mau nggak kamu berdetak? Satu kali dalam satu detik. Langsung mengatakan iya. Seperti itu kehidupan kita harusnya. Ya, kita berdetak satu kali saja dalam satu detik. Apakah satu menit mencapai 60 detak? Tercapai. Apakah satu jam mencapai 3.600 detak? Tercapai. Apakah sehari semalam mencapai 86.400 kali jarum jam itu berdetak? Tercapai. Jadi nggak usah memikirkan 86.400. Tidak usah memikirkan 3.600. Tidak usah memikirkan 60. Pikirkan saja. Satu detik satu kali. Makanya hidup itu sehari-hari saja. Sehari-hari saja. Sudah nikmati aja hari ini. Kita punya apa, kita bisa apa. Lakukan secara totalitas. Yang kita bisa, yang kita punya saat ini. Itu yang akan membawa kedamaian. Tetapi jangan dikira. Kalau jam itu berdetak satu detik, satu kali. Dia tidak bisa mencapai 86.400 kali dalam sehari semalam. Jangan dikira loh, kalau hari ini kita hidup dengan totalitas, masa-masa depan kita tidak lebih baik. Masa depan itu ditentukan oleh hari ini. Cuman sayang, banyak di antara kita melupakan saat ini, mengabaikan the power of now. Loh kita selalu bergerak ke masa depan. Nah, pertanyaannya sekarang, ada apa dengan diriku? Kok saya selalu gelisah? Kok saya selalu takut? Kalau saya selalu cemas? Kalau saya selalu khawatir? Terus diri saya yang mana yang selalu khawatir dan cemas itu? Para sahabat, kalau kita bertanya, kalau di episode yang sebelumnya saya lebih banyak berbicara pada aspek jasmania, aspek anatomi tubuh. Sekarang kita masuk ke dalam. Kalau kita bertanya sejujurnya, sebetulnya siapa diri kita itu? Jadi bagian yang cemas dan khawatir itu yang mana? Para sahabat lihat langit gak? Langit itu yang warna biru. Tapi bukan berarti langit itu yang biru, bukan. Karena sesungguhnya yang ada itu kan cuma ruang kosong antar planet. Biru itu karena peristiwa hamburan cahaya. Itu peristiwa dispersi cahaya, itu peristiwa fisika saja. Gunung juga kalau dilihat dari jauh kan warna biru. Kalau dilihat dari dekat kan tidak biru, ya, seperti adanya. Tapi kalau dilihat dari jauh warnanya biru. Jadi biru itu sebetulnya bukan warna yang sebenarnya. Tetapi itu hanya tipuan mata saja. Tapi anggap saja langit itu warna biru. Dan itu ada. Coba perhatikan. Kapan kita gagal melihat warna biru? Kan ketika ada kabut. Dan kabut itu cuma dua kok. Kalau nggak hitam, nggak putih.
Kabut itu cuma dua, kalau nggak hitam ya putih. Kabut cuma dua aja, kalau nggak hitam ada putih. Jadi langit yang biru itu akan terhalang oleh kabut, baik kabut yang warna hitam maupun kabut yang warna putih. Nah, hati-hati sahabat. Kita bukan kabut yang hitam, kita juga bukan kabut yang putih. Diri kita yang sebenarnya, itulah langit yang biru. Maka langit yang biru tetap aja langit biru. Walaupun ada kabut hitam, ada kabut putih. Dan hitam dan putih itu semuanya berasal dari pikiran. Jadi kenapa kita terjebak oleh hitam dan putih? Benar dan salah, baik dan buruk. Karena kita masih dikuasai oleh pikiran kita. Kita belum jadi langit yang biru. Coba para sahabat lihat TV. Lalu ada reporter yang sedang menceritakan bahwa di daerah tertentu terjadi kebakaran. Apakah kebakaran itu membakar TV? Kan tidak. Ada juga yang memberitakan bahwa di daerah tertentu sedang terjadi kebanjiran. Kan pertanyaannya, apakah TV menjadi basah dengan berita kebanjiran? Kan tidak. Layar tetap aja layar. Tidak menjadi terbakar dan panas, tidak menjadi banjir walaupun ada video tentang kebanjiran. Nah, tugas kita di semesta ini para sahabat cuma dua aja, menjadi langit biru atau menjadi layar. Coba kalau kita sudah menjadi langit biru, menjadi layar, apa yang terjadi? Ternyata diri saya bukanlah pikiran, tapi diri saya adalah si pengamat bagi pikiran. Nah, kalau kita sadar kita adalah pengamat bagi pikiran, sudah hidup itu disaksikan saja. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada apa dengan diriku? Kok sedekat itu diri sejati saya dengan saya, tapi sampai sekarang saya belum menyaksikannya. Sedekat itu diri sejati saya dengan saya, tapi sampai sekarang saya belum mengenalnya. Sedekat itu diri saya dengan diri sejati saya, tapi sampai sekarang saya belum paham siapa diri saya. Nah, ketidakpahaman pada diri saya siapa, itu yang akan membuat kita membiarkan kehidupan kita dikuasai oleh pikiran kita sendiri. Nah, apa yang terjadi para sahabat? Ini buahnya jadi kemana-mana. Jadi banyak sekali yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tetapi yang kita lakukan tidak mengubah kesadaran kita. Karena apa? Semua dilakukan dalam keadaan ketidaksadaran kita sendiri. Dari mana akarnya? Akarnya kan sebetulnya karena kita tidak mau mempertanyakan. Sebetulnya saya ada di dunia ini ditugaskan siapa? Dan kenapa saya ada di sini? Untuk apa? Nah, kalau kita semua sadar bahwa sebenarnya kita ada di sini untuk kesenangan Allah, untuk kepentingan Allah, untuk tujuan Allah, dan kita selalu berselaras dengan yang mengutus kita. Nah, bagaimana kita bisa selaras dengan yang mengutus kita? Kan dia bersama kita. Kan dia lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Dia selalu mengajarkan kepada kita, jangan bohong, jangan berkhianat, jangan membenci, jangan merendahkan orang, jangan berkhianat pada orang, jangan mencuri, jangan korupsi, itu bukan hakmu. Kan sebetulnya dia bicara dalam diri kita. Cuman saat dia bicara, kita tidak mendengarkan suaranya. Kenapa? Karena suara dia terlalu kecil bagi orang yang bising. Nah, siapa orang yang bising itu? Orang yang masih pikirannya berisik. Apa ciri orang yang pikirannya berisik? Cirinya sederhana kok. Dia selalu ingin mendapatkan kedamaian dari pihak luar. Dia selalu ingin mendapatkan kebahagiaan dari pihak luar. Itu yang bising. Jadi mohon maaf ya, kalau sholat kita masih terganggu oleh kebisingan di luar diri kita, jangan marah pada orang yang bising. Berarti kita belum mengetahui rahasia sholat. Kalau kita sudah tahu rahasia sholat, aqimis sholat li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kalau kita sudah berhasil mengingatnya, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan di luar kita sudah tidak mengganggu lagi. Jadi sebetulnya kalau sholat kita masih terganggu oleh situasi di luar kita, itu artinya ada yang salah dengan kita. Kita harus memperbaiki sholat kita. Bukan kita memarahi orang yang
di luar diri kita. Setiap orang itu berhak untuk hidup apapun sesuai dengan keinginan mereka. Dan kita tidak bisa mengendalikan mereka. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan diri kita sendiri. Sama ya, mohon maaf. Kalau kita sedang saum masih merasa terganggu oleh orang yang tidak saum, kan sebetulnya masalahnya itu kok kenapa orang yang saum, katanya orang yang sadar, masih merasa terganggu dengan yang tidak saum, yang disebut tidak sadar. Harusnya kan sebetulnya ya, orang-orang yang sadar tidak pernah terganggu oleh orang yang tidak sadar. Orang yang sudah pintar tidak terganggu dengan kehadiran orang yang bodoh. Kenapa? Karena orang pintar pernah bodoh. Orang bodoh kan belum pernah pintar. Orang sadar pernah tidak sadar. Orang yang tidak sadar kan belum pernah sadar. Jadi kalau kita selalu mengharap penghormatan dari mereka yang disebut tidak sadar oleh kita, bukannya kebalik. Harusnya kan yang sadar menghormati yang tidak sadar. Bukan yang tidak sadar menghormati yang sadar. Karena selama ini kan banyak yang kebalik-kebalik. Karena apa? Kuncinya sederhana. Karena kita sebetulnya belum menemukan sejatinya diri kita. Makanya pertanyaannya, ada apa dengan diriku? Aku sudah hidup bertahun-tahun di kehidupan ini, tapi aku kok masih seperti ini? Ada apa dengan diriku? Aku sudah beragama sejak dari kecil. Tetapi ya, agama tidak mengantarkan aku untuk menemukan kebahagiaan lahir batinku. Aku sudah melakukan ritual sebanyak itu setiap hari. Tapi kenapa ya aku tidak bisa membebaskan diri dari perbuatan keji dan munkar? Aku sudah membaca kitab suci setiap hari. Tapi kenapa pesan-pesan kitab suci kok tidak sampai kepadaku? Kenapa kitab suci tidak menjadi hudan, petunjuk bagiku? Nah, itu pertanyaan yang harus diarahkan kepada kita. Dan kalau pertanyaan itu terus-menerus diarahkan kepada kita, percaya para sahabat, jawaban yang jujur akan mulai mengalir dari dalam diri kita. Bahkan jawaban itu akan mengubah sudut pandang kita, akan membawa kita kepada dimensi baru dari kehidupan kita, di mana kehidupan kita akan dipenuhi oleh begitu banyak keberlimpahan. Itu yang disebut dengan fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita hasanah dunianya, hasanah akhiratnya. Hasanah lahirnya, hasanah batinnya. Hasanah materinya, hasanah energinya. Itu yang harus kita capai. Dan mengapa itu tidak dicapai? Kan ada pertanyaan lagi pada diri kita. Di mana letak salahnya? Ketika kita menyadari bahwa sebetulnya ada kekeliruan yang harus kita perbaiki, itu sudah kebangkitan kesadaran. Itu sudah kiamat sebetulnya di tingkat awal. Kita sudah mengalami hari kebangkitan kesadaran pada diri kita sendiri.